Untuk teman-teman semua tolong bantu like, dan subscribe channel ini ya dan mohon maaf jika terjadi kesalahan. Mohon dimaklumi dan belilah novel atau komik ini jika ada di kotamu, untuk membantu autornya. Bab 354. Di kota Kekaisaran, orang berpikir bahwa klan Yue adalah klan dengan yang paling misterius. Mereka menangani urusan dengan sangat hati-hati, sejauh para junior bahkan tidak tahu mengapa klan mereka begitu bergengsi. Mereka hanya terbiasa mendengarnya kata orang lain. Terkadang para tetua berbicara tentang bagaimana tidak ada yang berani menyinggung klan Yue. Di bagian timur kota, ada rantai pegunungan yang ditutupi dengan hutan bambu. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Di antara dua gunung, ada lapangan hijau terang di mana ada istana dan halaman dibangun. Ini adalah lokasi klan Yue. Pada saat itu, di tengah hutan bambu, dua orang sedang bermain catur. Salah satunya adalah setengah baya dengan alis gagah, mata berbintang, dan dia tampak megah. Yang lain adalah pria tua dengan rambut putih, tapi dia masih terlihat kuat dan energi. Ayah, Meng, dia telah mengalami masalah baru-baru ini. Pada saat itu, pria parubaya yang agung itu berbicara sambil bergerak. Pria tua berambut putih itu tidak menjawab dan malah melihat papan catur. Dia terlihat tidak yakin, tetapi setelah beberapa saat, dia bergerak dan berkata, meskipun beberapa bagian di luar permainan, mereka masih dapat mempengaruhi arahnya. Petik 2. Pria parubaya itu tetap terdiam untuk sesaat sambil menyentuh berbagai bagian tanpa batas tanpa bergerak. Dia kemudian berkata, nah, haruskah kita membiarkan mereka tinggal di luar atau kita harus memadamkan api? Ketika pria parubaya itu selesai berbicara, dia bergerak. Mengingat temperamennya, akan lebih baik jika dia tidak terlalu marah. Pernahkah Anda melihat anak itu? Tanya lelaki tua itu terdengar sedih. Pria parubaya mengangguk dan menjawab, dia jenius, tidak banyak perbedaan antara dia dan Lin Hai. Jika dia bekerja keras, dia akan menjadi jenius yang luar biasa. Petik 2. Ini benar-benar hubungan yang buruk. Mendesah pria tua itu. Dalam benaknya, ada gambar seorang pemuda yang tak kenal takut. Bagaimana Tian Chen? Tanya orang tua itu lagi. Kali ini, pria parubaya itu sedikit menggelengkan kepalanya dan hanya mengatakan satu kata, tidak. Petik 2. Beri dia kebebasan, jangan terlalu menahannya. Kata pria tua itu sambil mengangguk. Ayah, bagaimana kita harus menanganinya? Tanya pria parubaya yang tampan itu. Lelaki tua itu terdiam sesaat dan kemudian segera berdiri. Dia menatap ke kejauhan dan berkata, peristiwa dekade ini dengan cepat mendekat, membawa Tianming kembali, dan jika Tianming marah, bicarakan aliansi pernikahan. Petik 2. Setelah selesai berbicara, lelaki tua itu pergi. Ketika lelaki setengah baya itu mendengar lelaki tua itu, sebuah cahaya tajam melintas di matanya. Dia kemudian diam-diam mengangguk. Hari-hari itu, di kota imperial, situasinya sangat tidak stabil yang merupakan peluang besar. Mereka perlu membawa Tianming kembali ke kota imperial. Di tengah kebun buah persik, Lin Feng diam. Dia masih tidak tahu dengan siapa dia memiliki koneksi. Guru, kamu membantu saya sekali lagi. Kata Lin Feng kepada Yan Yu Sengping, yang telah membantunya beberapa kali. Bukan aku hanya diberitahu untuk memastikan keselamatanmu di dalam wilayah Akademi Surgawi. Jawab Yan Yu Sengping sambil menggelengkan kepalanya yang membuat Lin Feng tertegun. Siapa yang bertanya padamu? Tanya Lin Feng. Aku harus membawamu ke suatu tempat. Jawab Yan Yu Sengping sambil mengangkat kepalanya. Lin Feng mengangguk dan kemudian hanya melihat Yan Yu Sengping menyingkirkan sitarnya, mengguncang tubuhnya dan segera melompat ke udara. Seberapa cepat? Lin Feng tertegun, dia kemudian menginjak kakinya ke tanah, mengondensasi beberapa ki murni dan tubuhnya melesat ke udara seperti panah yang meninggalkan busur dan bergegas menuju Yan Yu Sengping, berusaha mengejar ketinggalan dengan Yan kecepatan. Yan Yu Sengping memimpin jalan dan Lin Feng mengikuti di belakang, mereka bergegas bersama-sama di udara. Orang-orang dari lapisan Qi bisa melompat 100 meter ke udara, sedangkan orang-orang dari lapisan Ling Qi bisa, mengandalkan satu lompatan tunggal, melakukan perjalanan 1000 meter ke udara, dan mereka bahkan dapat tinggal di sana untuk waktu yang sangat singkat. Penggarap lapisan Xuan Qi, asalkan mereka memiliki cukup Qi murni bisa terbang di udara. Namun, pembudidaya di lapisan bawah lapisan Xuan Qi tidak bisa terbang untuk jarak jauh, karena itu membutuhkan terlalu banyak Qi murni, terutama ketika bergerak dengan kecepatan tinggi. Yan Yu Pingseng sudah dapat dengan mudah terbang di udara.
Pembudidaya yang kuat otentik memiliki kekuatan untuk terbang melalui langit dan menghancurkan gunung, ini bukan kebohongan. Lin Feng sedang berjuang untuk mengejar Yan Yuping Seng, seolah-olah dia dengan cermat sedang diuji, memaksanya untuk menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengikutinya. Pada saat itu, di bawah kaki Lin Feng, Ki murni menghanguskan panas. Seperti api yang kuat dia tidak berhenti bergerak maju, dan pada saat yang sama, sinar matahari menembus ke dalam tubuh Lin Feng. Seluruh tubuhnya seperti meteorit yang terbakar. Lin Feng juga sangat cepat dan diikuti Yan Yuping Seng. Lin Feng adalah satu-satunya orang yang tahu betapa melelahkannya untuk menjaga selama ini. Lin Feng juga tidak tahu berapa lama mereka terbang tetapi akhirnya, pada suatu titik, Yan Yuping Seng melambat dan berkata kepada Lin Feng, kami sudah tiba, mari turun. Petik 2. Ketika dia selesai berbicara, Yan Yuping Seng menukik ke tanah. Lin Feng melihat di bawah kakinya, ada sebuah istana megah yang dikelilingi oleh hutan yang tenang, yang membuat detak jantungnya semakin cepat. Istana Kekaisaran, tempat Yan Yuping Seng Hah? Pada saat itu, Lin Feng sedikit terkejut, dia bisa dengan jelas memahami bahwa di beberapa tempat gelap, orang-orang menatap mereka, ini adalah para penjaga. Tapi Lin Feng merasa nyaman, di istana, itu benar-benar normal. Ayo masuk, kata Yan Yuping Seng saat dia mulai berjalan. Anehnya, mereka bisa dengan bebas berkeliaran di Manor, ada jembatan batu dan banyak koridor tertutup, Yan Yu Seng Ping tampaknya sangat akrab dengan istana. Sepertinya status sosial guru luar biasa, pikir Lin Feng sambil melihat punggung Yan Yuping Seng. Sesaat setelahnya, Lin Feng dan Yan Yuping Seng tiba di depan sungai dan hutan. Akhirnya, ada beberapa orang, banyak orang ingin menembus ke dalam hutan, namun, dua perempuan mencegah mereka masuk. Tidak ada yang bisa masuk. Orang-orang muda ini tidak punya pilihan selain pergi. Pada saat itu, mereka juga memperhatikan Lin Feng dan Yan Yuping Seng, mereka tidak bisa tidak terlihat gugup. Senior Yan Yu, bisakah kamu membawa kami ke dalam? Tanya orang-orang yang berjalan ke arah Yan Yuping Seng tetapi dia hanya sedikit menggelengkan kepalanya dan berkata, jika dia mau melihatmu, dia akan. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Yan Yuping Seng dan Lin Feng memasuki hutan. Semua orang tercengang ketika mereka melihat itu dan beberapa orang berteriak, kalau begitu mengapa dia diizinkan masuk? Karena dia sangat ingin bertemu dengannya lagi. Jawab Yan Yuping Seng dengan acuh tak acuh. Setelah itu, Lin Feng jelas bisa merasakan energi dingin yang menusuk punggungnya. Mereka memasuki hutan, di sekitar mereka adalah tebing dan tebing, mereka sejernih cermin, ada juga banyak pohon dan sungai. Gunung, air, rumput, semuanya ada di sana. Mereka memasuki hutan, di sekitar mereka adalah tebing dan tebing, mereka sejernih cermin, ada juga banyak pohon dan sungai. Gunung, air, rumput, semuanya ada di sana. Suasana dipenuhi dengan suara aliran dan sungai yang mengalir. Siluet cantik dan indah berdiri di depan jurang, dia melukis sesuatu. Mungkin dia terlalu berkonsentrasi tetapi dia tidak memperhatikan Lin Feng dan Yan Yuping Seng. Yan Yuping Seng tersenyum pada Lin Feng dan mengangguk. Segera setelah itu, dia berbalik dan meninggalkan Lin Feng di sana. Dia tidak harus mengatakan apa-apa, Lin Feng sudah mengerti. Pada saat dia melihat bahwa itu adalah istana kekaisaran, Lin Feng sudah memikirkannya, di istana kekaisaran, hanya ada satu orang yang tertarik pada Lin Feng dan yang bisa meminta Yan Yuping Seng untuk melindungi Lin Feng tentu saja, itu dia. Lin Feng berjalan normal, perlahan-lahan mendekati siluet lentur dan anggun itu. Ketika dia tiba di dekatnya, dia jelas melihat gambar di lukisan itu, yang tiba-tiba membuat detak jantungnya semakin cepat. Ini tidak sama, tidak ada pesona romantis, kata suara lembut dan lembut. Segera setelah itu, dia mengangkat tangannya yang panjang dan ramping, dia ingin menghapus semuanya. Apakah aku benar-benar tampan itu? Sela Lin Feng yang membuat tangannya berhenti di udara. Dia menoleh dan melihat Lin Feng. Pipinya memerah dalam sekejap. Namun, Lin Feng menatap potret di dinding, surgawi, megah, rambut panjang berkibar, itu menggambarkan seorang pria muda yang bebas dan tidak terkendali. Jika bukan Lin Feng, siapa lagi yang bisa? Lin Feng, bagaimana Anda bisa masuk ke sini? Tanya Duan Xinye, dia tidak pernah berpikir bahwa Lin Feng tiba-tiba akan muncul, dia terkejut. Yan Yuping Seng membawaku ke sini. Jawab Lin Feng.
Yan Yupingseng diam-diam membawa Lin Feng ke dalam tapi Lin Feng masih tidak tahu persis apa hubungan antara Yan Yupingseng dan Duan Xinye. Oh, tidak heran. Bisikan Duan Xinye. Dia tahu bahwa Yan Yupingseng memberinya kesempatan. Xinye, kamu dan guru Yan Yu. Tanya Lin Feng dengan rasa ingin tahu. Dia guruku, dia mengajariku untuk bermain sitar. Jawab Duan Xinye yang melegakan Lin Feng. Tidak heran Yan Yupingseng bisa datang dan pergi sesuai keinginannya. Dia adalah guru musik Sa. Bab 355. Selain orang-orang muda, beberapa saat yang lalu, ada juga bangsawan dengan ikatan dekat dengan keluarga kekaisaran yang sangat menghormati Yan Yupingseng. Jelas bahwa status sosial Yan Yupingseng sangat luar biasa. Yan Yupingseng secara mengejutkan lebih menyukai sang putri. Pikir Lin Feng, kalau tidak, dia tidak akan membawa Lin Feng ke sini untuk memberinya kesempatan untuk bertemu dengannya lagi. Lin Feng, aku pergi, kamu bisa kembali sendiri nanti. Petik 2. Pada saat itu, suara yang sangat keras menyebar melalui atmosfer, dan Lin Feng melihat bayangan hitam di kejauhan, itu adalah Yan Yupingseng. Lin Feng sedikit terkejut dan tersenyum masam sambil menggelengkan kepalanya. Yan Yupingseng meninggalkan Lin Feng di belakang di istana kekaisaran. Duan Xinye juga tampak terkejut ketika melihat Yan Yupingseng pergi. Dia segera berkata, Lin Feng, bagaimana menurutmu tentang keterampilan melukisku? Lukisan itu memiliki daya tarik lebih dari saya. Lin Feng tersenyum. Potret Duan Xinye sangat indah. Kamu hanya bersikap baik, bisik Duan Xinye sambil terlihat malu-malu. Dia kemudian menarik Lin Feng dan berkata, ikut aku. Petik 2. Duan Xinye membawa Lin Feng ke sebuah gua. Ketika mereka tiba di dekat gua, Lin Feng menemukan tempat pesona dan keindahan yang luar biasa. Potongan-potongan furnitur berada dalam pemandangan yang indah, tampak sangat anggun dan elegan. Beberapa saat kemudian, Duan Xinye membawa Lin Feng ke sebuah ruangan di dalam gua. Di dalam, ada aroma manis seorang gadis muda, ruangan itu persis seperti kamar tidur seorang wanita muda. Lin Feng, saya tinggal di sini, saya suka ketenangan dan ketenangan jadi saya memutuskan untuk tinggal di sini. Tidak ada yang bisa mengganggu saya ketika saya di sini. Kata Duan Xinye dengan suara lembut dan lembut, segera setelah itu, dia menunjuk beberapa lukisan. Ketika Lin Feng melihat potret-potret ini, dia tercengang, seluruh dinding ditutupi dengan potret, semuanya adalah orang yang sama, Lin Feng. Ketika dia melihat potret-potret ini, Lin Feng merasakan hatinya bergetar, jika dia tidak bertemu Meng Qing, maka dia akan terlibat dalam hubungan dengan Duan Xinye, putri cantik, tanpa ragu-ragu. Lin Feng, bukankah potret ini lebih baik dari yang di luar? Duan Xinye menatap Lin Feng dengan matanya yang indah dan jernih, tampak sedikit tidak sabar. Semuanya sangat indah, jawab Lin Feng. Mata Duan Xinye berbinar, dia kemudian menarik Lin Feng ke tepi tempat tidur dan berkata, Lin Feng, duduk, aku ingin kamu mencicipi teh yang aku buat. Petik 2. Ini, Lin Feng tampak malu. Itu adalah kamar Duan Xinye, dan tempat tidur itu adalah tempat tidur di mana seorang putri tidur, bahkan berbau seperti dia, Lin Feng malu untuk ditarik ke tempat tidur. Lin Feng, apakah kamu masih malu tentang hal-hal seperti itu ketika kamu bersamaku? Kata Duan Xinye lembut, dia kemudian segera mulai mendidihkan air untuk teh. Lin Feng tersenyum kecut dan menatap Duan Xinye yang terlihat sangat canggung, dia tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya, dia adalah seorang putri, dia mungkin jarang melakukan hal-hal seperti itu sendiri. Lin Feng melihat sekelilingnya, sambil melihat semua potret dirinya, dia bertanya-tanya apakah Duan Xinye memikirkannya setiap hari. Xinye, biarkan aku melakukannya. Kata Lin Feng berjalan menuju Duan Xinye mencoba mengambil cangkir yang dia pegang. Tidak dibutuhkan. Aku bisa melakukan itu. Kata Duan Xinye sambil menarik kembali tangannya. Kemudian, air memercik, Duan Xinye menjerit dan kemudian piala jatuh ke tanah. Duan Xinye ingin menangkap cangkir teh, tetapi Lin Feng meraih tangannya dan mencegahnya bergerak. Kemudian suara cangkir teh pecah berkeping-keping memecah keheningan. Namun, Duan Xinye sepertinya dia bahkan belum mendengarnya, dia hanya menundukkan kepalanya dan melihat telapak tangannya. Ini hanya cangkir teh, tidak masalah. Pureki mulai bergelombang di tangan Lin Feng yang memegang tangannya dan mulai menyembuhkan luka bakar kecilnya. Dia kemudian membuka tangannya lagi. Duan Xinye melihat tangan meninggalkan tangannya dan dia tiba-tiba merasa agak sedih namun dia tersenyum dengan hangat dan lembut.
Ayo jalan-jalan, kata Lin Feng. Dia merasa terlalu aneh untuk tinggal di kamar Duan Xinye. Baik, kata Duan Xinye dengan nada lembut sambil mengangguk. Kemudian mereka berdua meninggalkan gua. Lin Feng, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda. Petik 2. Saat meninggalkan gua, Duan Xinye tetap diam untuk sementara waktu dan akhirnya menjawab. Apa itu? Tanya Lin Feng sambil melihat ekspresi wajah aneh Duan Xinye. Dia mendapat kesan bahwa Duan Xinye menghindari matanya. Duan Xinye memandang Lin Feng, bibirnya bergetar, dia tampak gugup tetapi akhirnya dia menemukan keberanian untuk bertanya, Lin Feng, wanita cantik yang mengenakan pakaian putih, apakah kamu menyukainya? Lin Feng agak kaget, dia tidak akan berpikir Duan Xinye akan mengajukan pertanyaan seperti itu padanya. Lin Feng agak kaget, dia tidak akan berpikir Duan Xinye akan mengajukan pertanyaan seperti itu padanya. Ya, aku tahu. Mengangguk Lin Feng segera. DIS itu selalu berdiri diam di sisinya, dia seperti bayangannya sendiri, tanpa meminta imbalan apapun, semua yang dia lakukan adalah untuknya. Meskipun dia sedingin es, Lin Feng bisa merasakan cintanya, terutama pada saat dia terluka atau dalam bahaya, Meng Qing menjadi sangat marah sehingga tubuhnya mulai membeku. Dia hanya peduli tentang kesejahteraan Lin Feng, lebih dari miliknya. Duan Xinye selalu tahu tentang dia, tetapi dia tidak bisa menahannya, dia tampak sangat sedih. Mereka diam selama beberapa waktu dan tiba di dekat sungai dan duduk di atas batu. Duan Xinye mengambil beberapa batu kecil dan melemparkannya ke sungai yang membuat riak air. Lin Feng, apakah kamu akan menikahinya? Tanya Duan Xinye, tanpa menahan diri, sambil melihat riak air. Aku akan, jawab Lin Feng dengan tegas dan terus terang. Dia tentu saja akan menikahi Meng Qing. Mereka benar-benar saling mencintai sehingga mereka harus membuat janji cinta resmi. Dia benar-benar beruntung, jawab Duan Xinye dengan suara lemah. Saya juga ingin bersama orang yang saya cintai dan tinggal bersamanya. Saya ingin menyaksikan matahari terbit dan terbenam setiap hari bersamanya. Saya ingin menyaksikan air dari aliran sungai. Petik 2. Lin Feng terdiam. Dia jelas mengerti bahwa orang yang dia cintai adalah dia. Semua potret dirinya ini membuat niatnya jelas. Tapi aku harus mengatakannya dengan J. Beberapa orang, jika mereka melewatkan kesempatan, menyesali seluruh hidup mereka. Karena ini adalah situasi saat ini, mengapa tidak mengambil kemungkinan dan peluang? Beberapa orang, jika mereka melewatkan kesempatan, menyesali seluruh hidup mereka. Karena ini adalah situasi saat ini, mengapa tidak mengambil kemungkinan dan peluang? Lin Feng, jika saya meninggalkan status saya sebagai seorang putri, meninggalkan rumah saya, dan status sebagai istri pertama, apakah Anda akan menerima saya? Suara Duan Xinye lembut, bergerak dan menyentuh. Dia memiliki status sosial yang megah dari seorang putri, dia bisa menikah dengan orang yang sangat kaya atau berkuasa dan jutaan orang akan jatuh ke kecantikannya, tetapi karena Lin Feng, dia rela meninggalkan segalanya, status sosialnya, rumahnya, dan bahkan gelar istri, karena Lin Feng berkata bahwa dia akan menikahi Meng Qing. Dengan kata lain, Duan Xinye meminta untuk menjadi selir Lin Feng. Cintanya untuknya begitu dalam, bagaimana dia bisa tetap tenang? Sambil melihat senyum yang indah itu, bibir Lin Feng bergetar, dia tidak tahu harus berkata apa, dia tidak tahu apa yang dia inginkan. Jika kamu tidak menyukaiku dengan cara itu, aku bisa tetap di sisimu dan menjadi pelayanmu, aku akan melayani kalian berdua. Lanjut Duan Xinye dengan senyum indah yang sama di wajahnya, itu sangat menyentuh dan bergerak. Bibir Lin Feng bergetar tapi segera setelah itu, dia mengulurkan tangannya, meletakkannya di bahu Duan Xinye dan menariknya ke dalam pelukannya, dia kemudian memeluknya dan menarik kepalanya ke dadanya. Dengan kecantikannya, keanggunan, sifat lembut, dengan cinta yang begitu dalam dan murni, Lin Feng tidak bisa tetap tidak terpengaruh, tidak mungkin baginya untuk tidak dipindahkan, hanya hewan berdarah dingin yang akan tetap tidak terpengaruh oleh tindakan murni seperti itu, cinta. Masalahnya adalah bahwa dalam hati Lin Feng, hanya ada Meng Qing. Beberapa saat yang lalu, dia sebenarnya sudah diam-diam memutuskan bahwa dia akan menikahi Meng Qing. Jika dia menerima Duan Xinye, apa yang bisa dia berikan padanya? Dia tidak akan bisa memberikan apapun padanya, tetapi Lin Feng tidak berpikir bahwa Duan Xinye tidak akan meminta imbalan apapun, dia hanya ingin berada di dekatnya, bahkan jika dia menjadi pelayan. Ketika Duan Xinye merasakan tubuh hangat Lin Feng, dia tersenyum, dia tampak seperti bunga yang megah dan megah.
Namun, meskipun dia tersenyum, air mata jernih mulai mengalir di pipinya. Cinta bisa luar biasa dan indah, tetapi bisa juga halus, diam dan menyakitkan. Untuk teman-teman semua tolong bantu like, dan subscribe channel ini ya dan mohon maaf jika terjadi kesalahan. Mohon dimaklumi dan belilah novel atau komik ini jika ada di kotamu, untuk membantu autornya.